Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar bab aritmatika sosial. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan harga jual, harga beli, untung, rugi, presentase untung, dan presentase rugi. Yang pertama kita akan belajar cara menentukan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Suatu penjualan dikatakan untung apabila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sehingga nilai harga jual itu lebih besar dari harga beli, maka penjualan itu akan mendapatkan keuntungan. Untuk mencari besar keuntungan, rumusnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan suatu penjualan dikatakan rugi apabila harga jual lebih rendah dari harga beli. Sehingga nilai dari harga jual itu lebih kecil dari harga beli, maka penjualan itu akan mendapatkan kerugian. Cara mencari besar kerugian rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Rugi saya singkat jadi R. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Soal yang pertama, seorang pedagang membeli 70 buah jeruk dengan harga Rp600 per buah, sebanyak 50 buah jeruk dijual dengan harga Rp750 per buah, dan sisanya dijual dengan harga Rp500 per buah. Tentukan keuntungan atau kerugian pedagang tersebut. Diketahui besar harga beli, karena di sini ada 70 buah jeruk, dan tiap jeruk itu harganya Rp600, jadi 70 kali 600, sama dengan 7 kali 6, 42. Di sini ada 03, jadi harga belinya sebesar Rp42.000. Kemudian diketahui harga jualnya, yang 50 jeruk itu dijual dengan harga Rp750 per buah. Jadi 50 kali 750 ditambah sisanya 70 dikurangi 50. Jadi 20 itu dijual dengan harga Rp500. Jadi 20 kali 500 sama dengan 50 kali 750, nolnya ada 2, 5 kali 5, 25, nyimpan 2, 5 kali 7, 35, tambah 2, 37, jadi hasilnya 37.500, ditambah 20 kali 500, 10.000, sama dengan 37.500 ditambah 10.000, 47.500. Karena di sini diketahui harga belinya sama dengan 42.000, harga jualnya 47.500, sehingga harga jual kita ketahui nilainya lebih besar dari harga beli. Sehingga pedagang tersebut mengalami keuntungan. Berapa besar keuntungannya? Harga jual kita kurangi dengan harga beli, sama dengan 47.500 dikurangi 42.000, sama dengan 5.500. Lanjut soal yang nomor 2. Koperasi sekolah membeli 3 lusin buku tulis dengan harga Rp15.000 per lusin. Kemudian dijual dengan harga Rp1.200 per buku. Tentukan keuntungan atau kerugian koperasi sekolah tersebut. Diketahui harga beli 3 lusin buku, karena setiap lusin itu harganya Rp15.000, jadi 3 kali Rp15.000. Kita tulis dulu nolnya ada 3. Kemudian 3 kali 15, 45. Jadi harga belinya Rp45.000. Kemudian harga jualnya setiap buku adalah Rp1.200. Karena 3 lusin, satu lusinnya ada 12, jadi 3 kali 12, 36. Jadi banyaknya buku ada 36 kali 1.200. Sama dengan nolnya ada 2, kita tulis dulu. 12 kali 36, kita hitung pakai perkalian bersusun. 6 kali 2, 12, nyimpan 1, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 6 kali 1, 6, 3 kali 1, 3. 2-nya turun, 7 tambah 6, 13, nyimpan 1, 1 tambah 3, 4. Jadi harga jualnya itu sebesar Rp43.200. Harga beli Rp45.000, harga jualnya Rp43.200. Karena harga jual nilainya lebih kecil dari harga beli, maka koperasi tersebut mengalami kerugian. Untuk mencari besar kerugian, rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Sama dengan harga belinya diketahui Rp45.000 dikurangi Rp43.200. 45.000 dikurangi 43.200, 1.800. Lanjut soal yang nomor 3. Seorang pedagang menjual 20 pulpoin dengan harga Rp25.000.
Ternyata ia mendapatkan untung Rp500. Tentukan harga pembelian 1 buah ballpoint. Diketahui harga jual 20 ballpoint sebesar Rp25.000. Kemudian dia mendapatkan untung sebesar Rp500. Karena dia mendapatkan untung, jadi harga jual itu nilainya lebih besar dari harga beli. Dapat kita tulis rumusnya, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untung 500 sama dengan harga jualnya 25.000 dikurangi harga beli. Karena di sini harga belinya bertanda negatif, supaya bertanda positif kita pindah ke ruas sebelah kiri. 25.500 pindah ruas jadi negatif 500. Sama dengan 25.000 dikurangi 500, 24.500. Jadi ini harga untuk pembelian 20 ballpoint. Yang ditanyakan adalah harga pembelian untuk 1 buah ballpoint. Harga beli tiap 1 buah ballpoint sama dengan 24.500. Banyaknya ballpoint ada 20, jadi dibagi 20 sama dengan nolnya bisa saling kita coret 1. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2, 5 dibagi 2, 2, sisanya 1, jadi 10 dibagi 2, 5. Jadi harga pembelian untuk 1 buah ballpoint yaitu Rp1.225. Lanjut soal yang nomor 4. Ayah membeli sepeda bekas dengan harga Rp225.000 dan diperbaiki menghabiskan biaya Rp55.000. Agar ayah mendapatkan untung Rp40.000, berapa rupiah ayah harus menjual sepedanya? Diketahui harga beli sama dengan Rp225.000 karena ada biaya perbaikan sebesar Rp55.000, jadi harga belinya ini bertambah Rp55.000 sama dengan Rp225.000 ditambah Rp55.000, Rp280.000. Kemudian ayah menginginkan untung sebesar Rp40.000. Jadi U sama dengan Rp40.000. Pertanyaannya, berapa rupiah ayah harus menjual sepedanya? Jadi harga jual sepedanya berapa? Karena ada untung di sini, maka harga jual itu nilainya lebih besar dari harga beli. Tinggal kita masukkan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untungnya diketahui Rp40.000 sama dengan harga jual yang kita cari dikurangi harga belinya Rp280.000. Ini tandanya positif, jadi tidak perlu kita pindah ruas. Yang harga beli ini kita pindah ruas, jadi Rp40.000 ditambah Rp280.000 sama dengan harga jual. Harga jual sama dengan Rp40.000 ditambah Rp280.000, Rp320.000. Jadi ayah harus menjual sepedanya sebesar Rp320.000. Lanjut contoh soal yang nomor 5. Seorang pedagang membeli 200 butir telur dengan harga seluruhnya Rp140.000. Ternyata ada 10 butir telur pecah. Setelah terjual, ia mendapat rugi Rp50 tiap butirnya. Tentukan harga penjualan seluruhnya. Diketahui harga beli 200 butir telur itu sama dengan Rp140.000. Ternyata ada 10 butir telur pecah. Karena pecah akhirnya tidak bisa terjual. Jadi berapa sisa telur yang utuh? Sisa telur yang utuh sama dengan 200 dikurangi 10 sama dengan 190 butir. Ternyata setelah dijual, pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp50 tiap butirnya. Total kerugiannya sama dengan telur yang terjual yaitu 190 dan tiap butirnya kerugiannya Rp50, jadi kita kalikan 50. 19 kali 5 95. Nolnya di sini ada 2. Jadi besar kerugiannya 9.500. Karena pedagang tersebut mengalami kerugian sehingga harga jual itu nilainya lebih kecil dari harga beli. Maka dapat kita rumuskan rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Tinggal kita masukkan ruginya diketahui Rp9.500 sama dengan harga belinya Rp140.000 dikurangi harga jual, ini yang kita cari. Karena bertanda negatif, jadi harus kita pindah ruas ke sebelah kiri supaya bertanda positif. Sama dengan Rp140.000
9.500 pindah ruas jadi negatif 9.500. Harga jual sama dengan Rp140.000 dikurangi 9.500, Rp130.500. Selanjutnya kita akan belajar cara mencari besar persentase untung dan rugi. Rumus mencari persentase untung sama dengan besar keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Sedangkan persentase rugi, rumusnya besar kerugian dibagi harga beli kali 100%. Rumus ini wajib kalian hafalkan ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Harga pembelian jam tangan Rp70.000, kemudian dijual dengan harga Rp80.500. Tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Diketahui harga beli sama dengan Rp70.000, harga jual sama dengan Rp80.500. Di sini harga jual nilainya lebih tinggi dari harga beli. Karena harga jual nilainya lebih besar dari harga beli, sehingga orang tersebut mengalami keuntungan. Berapa besar keuntungannya? Rumus untuk mencari keuntungan, harga jual dikurangi harga beli. Tinggal kita masukkan harga jualnya Rp80.500 dikurangi Rp70.000 sama dengan Rp10.500. Yang kita cari yaitu persentase keuntungannya. Rumusnya U% sama dengan besar keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Sama dengan keuntungannya besarnya adalah Rp10.500 dibagi harga belinya Rp70.000 kali 100%. Bisa kita sederhanakan, nolnya saling kita coret, ini kita coret 2, di bawah juga kita coret 2, kemudian yang bawah kita coret 2, atas juga kita coret 2. 105 dibagi 7, 10 dibagi 7, 1, sisa 3, 35 dibagi 7, 5. Jadi persentase keuntungannya sama dengan 15%. Lanjut soal yang nomor 2. Seorang pedagang membeli 50 buah durian dengan harga Rp10.000 per buah. Kemudian 30 buah dijual dengan harga Rp15.000 per buah. 15 buah dijual dengan harga Rp12.000 per buah dan sisanya busuk. Tentukan persentase untung atau kerugiannya. Diketahui harga beli, jumlah duriannya ada 50, kemudian tiap buah harganya Rp10.000. Maka Rp10.000 kita kalikan 50. Sama dengan 10.000 kali 50, 500.000. Kemudian diketahui harga jualnya 30 buah dijual dengan harga Rp15.000 per buah. Jadi 30 kita kalikan 15.000 ditambah yang 15 buah dijual dengan harga Rp12.000 per buah. Jadi 15 kali 12.000. Dan sisanya busuk maka tidak bisa dijual. 30 kali 15.000, 3 kali 15, 45. Di sini nolnya ada 4, jadi kita tulis nolnya 4. Jadi 450.000 ditambah 15 kali 12.000, 15 kali 12, 5 kali 2, 10, nyimpan 1, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 5 kali 1, 5, 1 kali 1, 1. Ditambah 0, 3 tambah 5, 8, 1. Jadi hasilnya Rp180.000. 450.000 ditambah 180.000, Rp630.000. Karena di sini harga jualnya itu nilainya lebih besar dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Berapa besar keuntungannya? Caranya harga jual kita kurangi dengan harga beli. Sama dengan 630.000 dikurangi 500.000. Sama dengan 130.000. Yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Kita tulis dulu rumusnya. Untung dibagi harga beli kali 100%. Tinggal kita masukkan. Untungnya diketahui 130.000 dibagi harga belinya 500.000 kali 100%. Bisa kita sederhanakan. Atas bawah ini kita coret 4 nolnya, kemudian ini juga kita coret. Jadi 13 kali 10, 130 per 5%. Sama dengan 130 dibagi 5, 13 bagi 5, 2. Sisanya 3, jadi 30 dibagi 5, 6. Jadi persentase keuntungannya 26%. Lanjut soal yang nomor 3.
Harga pembelian sebuah sepeda 324.000 dan ongkos perbaikan 36.000. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan harga 330.000. Tentukan persentase untung atau kerugiannya. Diketahui harga beli sama dengan 324.000. Karena ada biaya perbaikan, jadi harga belinya itu bertambah sebesar 36.000 sama dengan 360.000. Kemudian diketahui harga jualnya 330.000. Karena di sini harga jualnya itu nilainya lebih sedikit dari harga beli, maka orang tersebut mengalami kerugian. Besar kerugiannya, caranya untuk mencari besar kerugian yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual, sama dengan 360.000 dikurangi 330.000 sama dengan 30.000. Jadi kita disuruh untuk mencari persentase kerugiannya. Kita tulis dulu rumusnya. Besar kerugian dibagi harga beli kali 100%. Besar kerugiannya 30.000 dibagi harga belinya 360.000 kali 100%. Kita sederhanakan. Ini kita coret 2, bawah juga kita coret 2. Kemudian yang bawah kita coret 2, atas juga kita coret 2. Jadi sisa 300 dibagi 36%. Atas bawah bisa kita sederhanakan, yaitu saling kita bagi dengan 12. 300 dibagi 12, 25 per 36 dibagi 12, 3. Jadi 25 per 3%. Ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran, sama dengan 25 dibagi 3, 7, sisanya 4, penyebutnya 3%. Lanjut soal yang berikutnya, seorang pedagang membeli 1 dus jeruk berisi 50 kg dengan harga 4.000 per kilo. Setelah dibuka ternyata 6 kilo jeruk busuk dan sisanya dijual dengan harga 4.500 per kilo. Tentukan persentase kerugian pedagang tersebut. Diketahui harga beli karena ada 50 kilo jeruk dan setiap kilonya harganya 4.000, jadi 50 kali 4.000 sama dengan 200.000. Ternyata setelah dibuka ada 6 kilo buah jeruk itu yang busuk. Karena busuk maka tidak bisa terjual, maka sisa buah jeruk yang bisa dijual yaitu 50 dikurangi 6, 44. Jadi harga jual diketahui sama dengan 44 kali setiap kilonya dijual dengan harga 4.500. Jadi dikali 4.500. Sama dengan 44 kali 45, kita pakai perkalian bersusun. 4 kali 5, 20, nyimpan 2. 4 kali 5, 20 tambah 2, 22. 4 kali 4, 16, nyimpan 1. 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. Ditambah, nolnya turun, 2 tambah 6, 8. 2 tambah 7, 9. Satunya turun. Kita tambahkan 02 di belakangnya. Jadi 198.000. Karena harga jualnya lebih kecil dari harga belinya, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Berapa besar kerugiannya? Harga beli kita kurangi dengan harga jual, sama dengan 200.000 dikurangi 198.000 sama dengan 2.000. Kemudian kita mencari persentase kerugiannya. Rumusnya besar kerugian dibagi harga beli kali 100%. Kita masukkan besar kerugiannya 2.000 dibagi harga belinya 200.000 kali 100%. Bisa kita sederhanakan. Yang atas nolnya kita coret 3, bawah juga kita coret 3. Ini kita coret 2, bawah juga harus kita coret 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1%. Lanjut soal yang berikutnya. Seorang pedagang membeli 10 kilo tomat dengan harga 50.000. Jika pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 5%, maka berapa harga penjualan pedagang tersebut? Diketahui harga beli sama dengan 50.000. Kemudian diketahui persentase kerugiannya sama dengan 5%. Yang ditanyakan adalah harga jual pedagang tersebut. Yang pertama kita cari dulu besar kerugiannya. Karena yang diketahui persentase kerugian, maka kita memakai rumus persentase kerugian, yaitu besar kerugian dibagi harga beli kali 100%. Tinggal kita masukkan. Persentase kerugiannya 5% sama dengan besar kerugiannya yang kita cari. Jadi kita tulis R, harga belinya 50.000
kali 100%. Karena kedua ruas ada persennya, jadi bisa kita coret. Lalu bisa kita kalikan silang, 5 kali 50.000, 250.000. Sama dengan R kali 100, 100 R. R atau rugi sama dengan 250.000 dibagi 100. Rugi sama dengan, kita coret nolnya 22, jadi sisa 2.500. Jadi kerugiannya besarnya adalah 2.500 karena pedagang mengalami kerugian sehingga harga jualnya itu lebih kecil dari harga beli. Besar kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Tinggal kita masukkan ruginya 2.500 sama dengan harga belinya diketahui 50.000 dikurangi harga jual. Karena harga jual ini tandanya negatif, supaya bertanda positif kita pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan 50.000, 2.500 pindah ruas jadi negatif 2.500. Harga jual sama dengan 50.000 dikurangi 2.500, 47.500. Jadi diketahui harga jual pedagang tersebut adalah 47.500. Lanjut soal yang terakhir. Seorang pedagang buah membeli satu peti jeruk yang beratnya 30 kg dengan harga 112.000. Setelah dibuka, ternyata berat peti 2 kg. Jika pedagang tersebut menginginkan untung 15%, maka ia harus menjual tiap kilo seharga. Diketahui harga beli satu peti jeruk sama dengan 112.000 dan pedagang tersebut menginginkan untung 15%. Diketahui berat peti itu 2 kg, sedangkan satu peti itu beratnya adalah 30 kg. Maka berat jeruk, untuk mengetahui berat jeruk atau neto sama dengan berat satu peti jeruk dikurangi dengan berat peti, yaitu 30 dikurangi 2, sama dengan 28 kg. Yang ditanyakan harga jual tiap 1 kilo jeruk. Langkah pertama kita mencari besar keuntungannya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus persentase untung sama dengan besar keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Tinggal kita masukkan persentase untungnya 15%. Besar keuntungannya belum diketahui, jadi kita tulis U. Dibagi harga belinya 112.000 kali 100%. Kedua ruas ada persennya, jadi bisa kita coret. Kemudian nolnya ini bisa kita sederhanakan, kita coret 2, bawah juga kita coret 2. Kemudian kita kalikan silang, U sama dengan 15 kali 1120. Kita pakai perkalian bersusun, 112 kali 15, 2 kali 5, 10, nyimpan 1, 1 kali 5, 5 tambah 1, 6, 1 kali 5, 5, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kita tambah 0, 6 tambah 2, 8, 5 tambah 1, 6, satunya turun. Kemudian ada 01 di belakangnya, jadi kita tambahkan. Jadi besar keuntungannya 16.800. Karena pedagang tersebut mengalami keuntungan, sehingga harga jual itu nilainya lebih besar dari harga beli. Sehingga besar harga jual dapat kita peroleh dari harga beli ditambah besar keuntungan. Harga belinya diketahui 112.000 ditambah 16.800 sama dengan 128.800. Ini harga jual untuk 28 kilo jeruk. Yang ditanyakan yaitu harga jual tiap kilonya, sama dengan 128.800 dibagi banyaknya jeruk ada 28 kilo, sama dengan Rp4.600. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.